Welcome back at RF Channel on YouTube, dan kita sudah kembali di hari Senin. Kalau hari Senin tentunya kita kembali belajar mengenai trading forex. Nah, tentunya masih bersama dengan Okta.id dan juga dengan saya, tapi kali ini untuk seri belajar di hari Senin ini kita akan memulai seri belajar yang baru, yaitu mengenai yang namanya robot pada trading forex. Nah, saya ini kan golongan milenial menuju kolonial, umur sudah 35 tahun. So, pernah belajar mengenai expert advisor, tapi tidak terlalu mendalami. Jadi saya lebih confidence dengan apa yang saya lakukan secara manual trading. Namun kita perlu ketahui bahwa zaman berubah. Hari ini kalau kita bicara yang namanya mau ngirim surat pakai yang namanya merpati pos, kita bakal diketawain orang satu dunia. Hari ini zamannya orang menggunakan ya instant messaging, mulai dari pakai apa? WhatsApp, mulai pakai Telegram gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya mengundang satu tim saya yang memang khusus berbicara mengenai expert advisor, bagaimana caranya melakukan trading yang diotomatisasi, dan mungkin juga Anda pada saat ini yang juga tidak memiliki waktu, bagaimana caranya Anda bisa keep in touch dengan dunia trading kalau ternyata dengan waktu yang sempit tapi Anda ingin melakukan otomatisasi. Kira-kira akan menjadi seperti apa? Mari saya akan perkenalkan salah satu tim saya, namanya adalah Mas Adi Prasetya. Selamat datang di channel RF Channel. Santai, jangan... Oke. Ya, apa kabar, Mas Adi? Baik. Oke, jadi tadi kita sudah perkenalkan bahwa Mas Adi ini cukup sering melakukan transaksi trading forex dengan menggunakan expert advisor. Ya, sebenarnya expert advisor itu apa sih, Mas Adi? Expert advisor simpelnya robot. Jadi simpelnya kita kan selama ini buy sell manual berdasarkan suatu strategi. Nah, kita tinggal program untuk strategi itu dijalani sama robot. Jadi kita nggak usah ngeklik manual lagi. Perintahnya dari kita, dia yang ngejalanin tanpa kita buka komputer. Kita bisa masukin ke namanya VPS. Yaitu adalah server di luar komputer kita. Jadi walaupun komputer kita mati, robotnya tetap jalan. Karena dimasukin ke VPS. Baik, jadi kalau secara ringkasan, pertama adalah expert advisor itu adalah robot. Robot itu bisa menjalankan pada saat kapanpun. Caranya adalah kalau kita nggak mau repot-repot, kita nyalain laptop kita selama 24 jam. Maka robot itu akan jalan di sana. Tapi itu kan ngejebolin laptop. Dan soal koneksinya juga masalah. Kan koneksinya nggak stabil. Oleh karena itu kita sewa sebuah virtual private server atau disebut dengan VPS. Kita taruh di sana, kita jalanin robotnya. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan pada seluruh broker termasuk dengan Okta.id? Selama dia bisa pakai MT4 atau MetaTrader 4 bisa. Jadi syaratnya adalah satu adalah kita punya robotnya. Yang kedua adalah kita mestinya harus pakai VPS agar koneksi kita stabil dan nggak ngejebolin laptop. Yang ketiga adalah kita selama broker tersebut seperti Okta.id, tentunya teman-teman semua juga rekan-rekan tahu bahwa Okta.id bisa dijalankan, dikonekkan melalui Windows ataupun juga melalui web base. Jadi harus Windows, soalnya harus diinstal di VPS-nya. Jadi harus ada di VPS dan juga harus diinstal pada VPS tersebut MetaTrader 4. Sejauh yang saya tahu. Sebelum kita jauh-jauh, saya ingin tanya suatu hal yang sederhana. Saya sendiri adalah orang yang mungkin tertinggal mengenai expert advisor. Saya terbiasa untuk trading manual. Adi sendiri sempat bilang bahwa trading manual tidak menjadi lebih baik daripada yang namanya menggunakan expert advisor. Pertanyaan yang paling gampang. Iya, nggak apa-apa. Itu kan adalah sesuatu paradigma. Itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menyerahkan suatu transaksi yang kita lakukan terhadap akun kita kepada sebuah robot? Benar, saya nggak bilang lebih jelek. Baik. Cuma saya pribadi, saya prefer untuk pakai robot. Malah menurut saya gini sih, karena kalau saya sendiri, saya nggak kuat trading depan komputer terus-menerus. Karena misalnya ada signal jam 2 pagi. Nah, gimana saya sendiri masa mau bangun jam 2 pagi untuk entry signalnya? Lebih baik saya masukin VPS, ya udah untuk jalan di robotnya. Terus keduanya, kenapa menurut saya lebih reliable? Kenapa lebih bisa diandelin menurut saya pribadi? Karena kalau kita entry, kita harus manual. Kita butuh waktu untuk mencet tombolnya. Prosesingnya. Nah, jadi misalnya signalnya keluar. Nah, kita tuh punya waktu kalau untuk mau ketik manual. Terus yang kedua, forex itu kan 4 angka sampai 5 angka belakang koma. Nah, kalau pribadi pengalaman dulu, kalau mencet sendiri manual, sering kadang-kadang salah juga.
Apalagi yang bahaya masukin lotnya salah. Oke, berarti ini adalah berbicara mengenai human error dan juga kontinuitas untuk kita presisi melakukan jam berapa. Dimana kita semua juga tahu dalam yang namanya trading forex itu bisa dilakukan dari Senin sampai dengan Jumat 24 jam secara praktis. Maka peran serta robot disitulah untuk bisa mengurangi kecapean kita dan juga berbicara mengenai kepresisiannya. Oke, pertanyaannya adalah robot hari ini banyak loh, Mas Adi. Bahkan di TV-TV juga. Apakah semua robot itu bisa dipakai tanpa kita perlu mengetahui, atau kita sebenarnya better bikin sendiri? Atau bagaimana dalam pengalaman Mas Adi selama ini berbicara mengenai expert advisor? Kalau pengalaman saya, sebenarnya bagi saya sih beli dari orang nggak masalah, beli punya sendiri nggak masalah. Yang penting Anda ngerti itu isinya apa. Oke. Karena ketika Anda pakai suatu IE, dia itu didasarkan sebuah strategi. Nah, sebuah strategi itu kalau Anda nggak ngerti isinya, kalau dia berubah, gimana cara kita tahu untuk mengantisipasi ke depannya? Baik. Jadi mau beli, mau bikin itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi harus tahu isinya. Berarti kalau gitu, kalau bikin sendiri, berarti juga harus ngerti trading dong? Bagi saya basic harus ngerti. Karena kalau ketika Anda nggak ngerti trading, terus Anda langsung tiba-tiba black box terus Anda operasin sendiri ya IE-nya. Terus Anda nggak ngerti curve fitting. Itu salah satu dasar untuk nge-build strategi IE-nya. Kalau misalnya itu terjadi, atau misalnya strateginya udah nggak works lagi lah, harus ada perubahan parameter, Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Yes, oke. Berarti buat teman-teman semua, apa yang kita selama ini pelajari, sudah 30 series di playlist yang ada bisa diakses di RF Channel. Itu kita berbicara mengenai manual trade. Mengerti support dan resisten, mengerti reversal pattern, mengerti berbagai macam indikator, mengerti bagaimana caranya tarikan manual atas strategi buy on support, buy on breakout, sell on strength, sell on breakdown ke bawah. Itu kita sudah belajar sama-sama di sini. So itu adalah tetap harus dipelajari. Dasarnya harus tetap tahu. Oke. Dasarnya harus tetap tahu. Sekarang, apakah sulit untuk membuat sebuah sistem trading versi diri sendiri? Saya sih buat sendiri. Mungkin yang sulit sih kalau Anda buat IE-nya mungkin yang sulit ya, atau mengkomunikasikan strateginya ke IE builder-nya. Cuman kalau ngebuat dari, enggak sih, overall enggak susah. Oke, saya ada nangkap satu IE builder, artinya adalah Adi punya sebuah strategi, Adi membuat, lalu dikasih ke orang yang bisa men-setup itu menjadi sebuah robot, diambil kembali robotnya, robotnya dimasukkan ke dalam MetaTrader 4. Iya, terus di VPS. Di VPS kan. Boleh tahu Adi, udah berapa lama trading forex dengan menggunakan sistem expert advisor? Setahunan lebih. Oke, sebelumnya manual? Sebelumnya manual. Oke. Berarti walaupun mukanya ini milenial, ternyata Anda juga stok lama ya, sama kayak Ryan. Nice. Oke, ini jadi satu menarik. 1 tahun terakhir, kira-kira seperti apa hasilnya? Apakah lebih baik dengan trading manual atau dengan robot? Saya sih kalau pribadi lebih enjoy robot. Oke. Karena dulu untuk trading forex saya minimal 4 jam depan laptop. Oke. Hari ini seminggu sekali doang untuk ngecek hasilnya gimana, terus apakah masih keep on track, masih sesuai tracknya. Oke. Baik. Pernah nggak robotnya bikin bangkrut lo? Enggak, soalnya beda lagi. Robot itu isinya, nah itu makanya Anda kalau mau pakai robot harus ngerti isinya gimana. Kalau Anda nggak ngerti isinya gimana, tiba-tiba margin call, ya Anda nggak ngerti itu kenapa. Ketika Anda tahu isinya gimana, cara pengoperasiannya gimana, Anda bisa setting sesuai resiko profil Anda. Kalau saya sih nggak mau yang sampai cacing-cacing naga-naga, lebih baik yang main aman. Yang main aman ya. Itu memang yang kadang-kadang harus kita edukasikan, karena banyak orang yang tidak sabar. Dia berpikir bahwa trading forex adalah kendaraan untuk cepat kaya. Trading saham, bagaimana cara cepat kaya. Trading options, bagaimana cepat kaya. Cryptocurrency pingin tiba-tiba harga 10.000, tiba-tiba jadi 100-200 juta, bahkan menjadi kemarin 500 juta. Itu adalah tidak terjadi dalam satu malam. Nah, kalau sekarang berbicara mengenai performance ya, kira-kira yang namanya robot itu dari Mas Adi sendiri punya return target berapa sih? Kan kalau trading manual kan kita bisa tahu ya, oke, kita pengen 5%, 3%. Punya target berapa atau sudah memiliki performance berapa atas expert advisor ini? Soal return berapa? Nah, menurut saya ini tuh kelebihan expert advisor ya. Kalau kita trading manual tuh kita mungkin Pak Ryan udah pernah jelasin. Tapi ketika kita pakai expert advisor atau kita pakai robot, kita itu backtest dulu sebelumnya. Jadi nggak mungkin kita pakai expert advisor langsung trading tanpa kita tahu hasil ke belakangnya kayak gimana. Karena menurut saya rada nekat
udah pakai expert advisor, tapi kita nggak tahu hasil ke belakangnya gimana. Nah, dengan kita tahu hasil ke belakangnya gimana, kita bisa dapat gambaran berapa sih kira-kira keuntungan yang didapat atau maksimal potensi kerugian dari IE yang strateginya kita pakai tersebut. Oke, ada pertanyaan yang menarik. Sesuatu yang dilihat di masa lalu tidak bisa dipastikan untuk masa depan. Betul. Sanggahannya? Betul. Oh, nggak disanggah? Enggak, bentar. Oh, okay, ada sambungannya. Yang terjadi di masa lalu nggak pasti kejadi terus-terus di masa depan. Betul. Nggak ada yang bisa tahu. Tapi lebih nekat lagi, menurut saya, kita nggak tahu belakangnya gimana, tapi dipakai sekarang. Atau yang lebih gilanya lagi, udah tahu belakangnya jelek, terus kita pakai. Tapi siapa tahu bisa jadi bagus ya? Iya, tapi kan lebih memungkinkan mana yang dulunya bagus tetap bagus, atau yang dulunya amburadul sekarang dipakai tiba-tiba jadi bagus. Ya, you are a gambler lah. Iya, lebih. Ya mungkin berjudi, aja. Kan? Iya. Artinya berpikir bahwa sesuatu terjadi dengan sangat berkebalikan. Iya, Okay. mungkin aja kejadian. Mungkin saya nggak tahu. Saya juga nggak bisa prediksi kan. Tapi ya mungkin bisa kejadian, tapi kan nekat. Oke. Jadi mungkin kalau saya bisa melihat di awal ini mungkin teman-teman pada seri selanjutnya kita akan coba membreakdown, menjawab teman-teman semua yang sangat penasaran mengenai robot. Saya kira saya tidak keep in touch mengenai robot, makanya Adi yang keep in touch terus dengan robot. Mungkin nggak sih bahwa belajar mengenai membuat robot, membuat sistem sendiri, dan juga men-setup mungkin yang seperti Adi hari ini jalankan, itu di kemudian hari kita bisa sharing bareng lagi, Di? Bisa ya? Bisa. Tidak sulit? Setup nggak sulit. Setupnya nggak sulit? Nggak sulit. Yang sulit? Buat dari awal programmingnya, saya juga lempar ke orang. Oke, berarti ibaratnya kalau saya mau ngomong ya, kalau saya itu pingin punya baju, berarti kan saya harus bisa ngukur-ngukur sendiri. Ya. Atau yang kedua adalah saya suruh orang ngukur, suruh jahitin. Ada juga yang saya yang ngukur, orang yang jahit. Berarti yang Adi lakukan ini adalah ngukur sendiri, jahit kasih orang. Iya. Pertanyaannya adalah, kalau orang pada hari ini beli model-model robot-robot yang hari ini cukup rame gitu ya, tanpa bermaksud bahwa robot itu bagus atau tidak bagus. Sebenarnya robot yang bagus tuh seperti apa? Wah, luas banget sih sebenarnya kalau ngomong bagus atau jelek. Coba bagi saya satu sih syarat utamanya, jangan sampai margin call. Terus kalau bagi saya pribadi, robot yang bagus itu Anda tahu maksimum drawdowns-nya berapa? Maksimum drawdowns-nya. Jadi bagi saya pribadi, jangan sampai maksimum drawdowns. Jadi gini, equity Anda misalnya modal Anda taruh 1.000 gitu misalnya ya, terus turun lebih dari 30%. Itu secara psikologi biasanya trader retail nggak kuat di atas 30%. Saya sendiri pakai indikator 20%. Drawdown itu apa sih? Modal Anda jatuh paling dalam berapa banyak? Equity atau? Equity ya? Equity. Okay. Jadi Anda nyetor duit misalnya $1.000. Drawdown 30%. Berarti turunnya $300. Nah, itu drawdown 30%. Paling amblek-blek? Paling amblek-blek menurut data historis. Nggak boleh lebih daripada 20% versi Adi? Saya 20%. Saya 20%. Baik. Itu rada relatif sih. Cuman saran saya sih, sejauh yang saya tahu, di atas 30% tuh retail susah untuk psikologinya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Kita akan lanjut di minggu depan tentunya berbicara mengenai robot agar tidak terlalu panjang dan biar Anda penasaran. Jahat banget gue bikin penasaran orang. Anyway, pertanyaannya sederhana adalah kalau semua data backtest yang sudah dicoba, yang murni hari ini dilaporkan, dikasih lihat orang bahwa ini adalah robot yang bagus, bisa dimanipulasi nggak? Bisa. Nah, terus gimana kita mau beli? Bisa. Sebenarnya kalau laporan itu bisa Anda edit sendiri loh lewat MetaTrader tuh sebenarnya kalau rajin juga bisa diedit. Terus kalau hasil yang jelek diubah. Bisa. Hasil jelek diubah. Bisa diubah. Terus yang mau dibaca gimana dong, Di? Nah, itu dia makanya kita cara paling simpelnya menurut saya gini. Anda lihat hasilnya. Nih. Selama misalnya 2 tahun terakhir Anda lihat hasilnya bagus. Minta dia backtest secara live depan Anda. Maksudnya live aja lah, nggak usah kita datengin, live. Backtest hasilnya gimana? Langsung backtest di tempat. Langsung backtest lewat online terserah sih. Yang penting lihat seberapa jauh ngacoknya. Seberapa benar. Jadi menurut saya sih cara paling gampang itu. Oke. Jadi backtest di depan ya, bukan tiba-tiba ada hasilnya. Oke, siap. Kalau gitu sekarang sebelum terakhir kebohong ya, tadi udah terakhir ya. Kita ada kira-kira ada kalau mau sebutkan 5 step sampai kita bisa menggunakan expert advisor sebagai robot trading forex. Bagaimana stepnya 5 yang akan kita sharing untuk 5 seri ke depan? 1 ya buka akun dulu. Buka akun. Oke, udah tahu Octado tadi. Ya kan lagi bareng sama Octado tadi. Octado tadi, please. Oke.
2. Itu dari parahin ya. Oh iya. Lu nggak liat baju gue? Oh iya. Oke, 2, Anda harus ngerti dasarnya dulu. Basic. Basic Kita udah belajar dulu. basic. 30 seri di kita udah belajar sama-sama. Oke. Kalau Anda nggak ngerti basicnya, nggak bisa lanjut step 3. 3 apa tuh? Buat strateginya. Buat strategi. Oke, 4. Dites strateginya. Dites strateginya. Dites tuh backtest maksudnya. Oke, 5. Jalanin. Oke. Kalau gitu ada 6. apa satu lagi? Review. Oh, review. Oke, kalau Harus gitu tetap dipantau. karena kita tidak bisa membuat dulu, sekarang di seri selanjutnya janji nih utang nih. Janji Ditagi langsung. Iya dong. Kalau kita nembak nggak pernah di belakang layar, di depan layar biar seru. Oke. Kita akan coba belajar, kan kita susah untuk membuat sebuah metode. Ada metodenya Adi, mungkin ada beberapa. Kita ajarkan bagaimana caranya membacktest, bagaimana melihat orang punya hasil backtest juga. Oke? Boleh sih. Boleh ya? Boleh. Oke. Thank you buat kali ini. Oke, buat semuanya, thank you buat Anda yang hari ini sudah menonton, menjadi sesuatu yang seru. Kita belajar sama-sama. Saya selalu bilang bahwa saya orang yang selalu terbuka pada suatu hal yang baru. Tidak akan pernah Anda menjadi tambah jago kalau Anda tidak pernah nyoba. So, buat Anda yang merasa ingin mendapatkan informasi secara terus-menerus, stay di RF Channel. Dan tentunya bersama dengan okta.id. Silahkan kalau Anda belum memiliki akun, syarat pertama kan membuka akun. Silahkan Anda buka akun. Dan boleh nggak sih kalau yang namanya siapin robot ini dengan cara demo akun dulu boleh? Boleh. Boleh. Bisa di backtest di demo. Dan bisa di demo. Silahkan Anda buka dulu. Dan setelah itu nanti kita akan coba untuk mempelajari bagaimana memilih robot yang benar dan yang datanya dimanipulasi ke belakang agar kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan bersama dengan Ryan Filbert dan Mas Adi Prasetya. See you. Salam investasi untuk Indonesia.